Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Putri dengan NIM 21343004. Di sini saya akan membahas 6 materi untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Logika Matematika. Materi yang pertama yaitu mengenai notasi himpunan dasar dan definisi himpunan. Poin yang pertama yaitu definisi himpunan. Himpunan didefinisikan sebagai koleksi dari objek-objek pada suatu semesta pembicaraan. Objek-objek tersebut selanjutnya disebut dengan istilah anggota atau elemen dan semesta pembicaraan. Biasanya disebut dengan himpunan semesta. Himpunan adalah kumpulan dari benda-benda atau objek yang diterangkan dengan jelas. Himpunan memiliki keterangan atau informasi yang detail. Tak semua kumpulan bisa menjadi himpunan. Kumpulan yang tidak jelas definisi dan ukurannya tidak bisa disebut sebagai himpunan. Poin yang kedua. Poin kedua yaitu notasi dalam himpunan. Himpunan umumnya disimbolkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya seperti A kapital, B kapital, C kapital, P kapital, Q kapital, dan R kapital. Benda-benda atau objek yang termasuk ke dalam himpunan ditulis dengan menggunakan kurung karawal dan diberi koma. Himpunan umum. Kemudian dalam himpunan kalimat adalah elemen dari, biasa dinotasikan dengan simbol in element, sedangkan kalimat adalah bukan elemen dari dinotasikan dengan simbol not in element. Tujuan dari penotasian ini adalah supaya mempersingkat penulisan dan agar lebih mudah dilakukan analisis jika sudah kompleks pembicaraannya. Contoh penulisannya seperti ini. In A X elemen A, atau dibaca dengan XX adalah elemen atau anggota dari himpunan AA. Not in AY elemen A, maka dibaca YY adalah bukan elemen dari himpunan AA. Notasi dalam himpunan terbagi menjadi 3, yaitu himpunan semesta, himpunan bagian, dan himpunan kosong. Yang pertama yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang berisi semua elemen himpunan atau superset dari setiap himpunan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan S kapital. Contohnya A terdapat kurung kerawal ada 2, 4, 6, dan 8. B kurung kerawal X di mana X kecil dari 10, X elemen bilangan asli. Dan C terdapat kurung kerawal min 3, min 2, min 1, 0, 1. Maka himpunan semesta dari himpunan A, B, dan C adalah himpunan bilangan bulat. Atau contoh yang kedua yaitu H terdapat kucing, kelinci, kuda, dan kerbau. Maka anggota H dapat dikelompokkan ke dalam himpunan hewan berkaki 4, atau himpunan hewan menyusui, atau himpunan hewan yang berawalan huruf K. Lanjut ke himpunan kosong. Sebuah himpunan dikatakan sebagai himpunan kosong jika tidak memiliki anggota himpunan. Selain itu, dapat juga disebut sebagai himpunan nul yang disimbolkan dengan bentuk lambang kurung kerawal, yang artinya himpunan tidak memiliki elemen. Contohnya, A adalah himpunan nama bulan yang dimulai dengan huruf B. B
X di mana X kecil dari 1, X elemen bilangan asli. Lanjut ke himpunan bagian. Misalkan A dan B adalah dua himpunan jika semua anggota himpunan A adalah anggota pada himpunan B. Maka A disebut juga dengan himpunan bagian B. Contohnya seperti ini. Himpunan A terdapat 3, 6, 9. Dan himpunan B terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka dibaca dengan A merupakan anggota himpunan B atau B merupakan anggota bagian dari A. Pada materi ini saya bersumber pada HTTP Kelas Pintar. Baik, di sini kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu subset, superset, dan set kesetaraan. Nah, poin yang pertama yaitu himpunan bagian. Dalam matematika, terutama teori himpunan, suatu himpunan A adalah himpunan, bagian atau subhimpunan dari himpunan B bila A termuat di dalam B. A dan B boleh jadi merupakan himpunan yang sama. Hubungan suatu himpunan yang menjadi himpunan bagian yang lain disebut sebagai termasuk ke dalam atau kadang-kadang pemuatan. Himpunan B adalah superhimpunan dari A karena semua elemen juga adalah elemen B. Definisinya yaitu jika A dan B adalah himpunan-himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka A adalah subset atau himpunan bagian dari B. Dilambangkan dengan A seperti ini. Ini contoh lambangnya yaitu A subset dari B atau secara ekuivalen. B adalah superset atau superhimpunan dari A atau meliputi A. Dilambangkan dengan seperti ini. B superset dari A. Nah, lanjut ke poin yang kedua yaitu simbol subset dan superset. Sejumlah pengarang menggunakan simbol subset atau superset untuk masing-masing. Mendefinisikan subset dan superset bukan dengan simbol superset dari dan subset dari dan superset dari, tetapi artinya sama. Misalnya nih, bagi para pengarang ini adalah benar untuk setiap himpunan A bahwa A subset A. Para pengarang lain lebih suka menggunakan simbol subset dan superset untuk masing-masing mendefinisikan himpunan bagian dan superhimpunan sejati daripada bukan subset dari dan bukan superset dari. Penggunaan ini membuat subset dari dan subset analog dengan simbol ketidaksamaan kecil dari dan kecil. Misalnya, jika X kecil dari Y, maka X dapat sama dengan Y atau tidak sama. Tetapi jika X kecil Y, maka X pasti tidak akan sama dengan Y dan pasti lebih kecil dari Y. Ini mirip dengan kaidah penggunaan subset sebagai himpunan bagian sejati. Jika A subset dari B, maka A dapat sama atau tidak sama dengan B. Jika A subset B, maka A pasti tidak akan sama dengan B. Oke, lanjut pada himpunan bagian. Jika A adalah sebuah subset dari B,
tetapi A tidak sama dengan B, yaitu ada paling sedikit atau elemen B yang bukan elemen dari A. Maka A juga merupakan suatu himpunan bagian sejati atau proper subset atau strict subset. Dari B ini ditulis A bukan subset dari B atau secara ekuivalen. B adalah superhimpunan sejati atau proper superset dari A. Nah, ini ditulis sebagai seperti ini, yaitu B bukan superset dari A. Untuk setiap himpunan S, relasi inklusif subset dari merupakan urutan parsial pada himpunan PS untuk semua subset dari S atau himpunan kuasa dari S. Ketika dikuantifikasi, maka A subset dari B ditulis seperti ini, AX, X elemen A atau X elemen B. Lanjut poin yang ketiga, yaitu set kesetaraan. Definisi relasi R pada himpunan A disebut relasi kesetaraan atau equivalent relation jika ia refleksi, setangkup, dan menghantar. Secara intuitif, di dalam relasi kesetaraan, dua benda berhubungan jika keduanya memiliki beberapa sifat yang sama atau memenuhi beberapa persyaratan yang sama. Dua elemen yang dihubungkan dengan relasi kesetaraan dinamakan setara ekuivalen. Lanjut, contohnya, misalkan nih A sama dengan himpunan mahasiswa dan R adalah relasi pada A sedemikian sehingga A, B elemen R jika A satu angkatan dengan B. R refleksif, setiap mahasiswa seangkatan dengan dirinya sendiri. R setangkup, maka jika A seangkatan dengan B, maka B pasti seangkatan dengan A. R menghantar, jika A seangkatan dengan B dan B seangkatan dengan C, maka pastilah A seangkatan dengan C. Dengan demikian, R adalah relasi kesetaraan. Oke, baik. Lanjut pada materi yang ketiga, yaitu kardinalitas himpunan. Kardinalitas dari sebuah himpunan dapat diartikan sebagai ukuran banyaknya elemen yang dikandung oleh himpunan tersebut. Banyaknya elemen himpunan, misalnya apel, jeruk, mangga, pisang. Nah, ini memiliki 4 elemen. Nah, ada juga himpunan PQRS juga memiliki elemen sejumlah 4. Berarti kedua himpunan tersebut ekuivalen satu sama lain atau dikatakan memiliki kardinalitas yang sama. Kardinalitas adalah himpunan bilangan yang menunjukkan banyaknya jumlah anggota. Himpunan kardinalitas terdiri dari yang pertama, yaitu himpunan berhingga atau finite dan himpunan tak berhingga atau infinite. Himpunan berhingga atau finite adalah himpunan yang anggotanya berbatas. Contoh, A, himpunan bilangan genap kecil 10, maka A terdiri dari 2, 4, 6, 8. Nah, B, himpunan bilangan ganjil kecil 10, maka B terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan himpunan tak berhingga adalah himpunan yang anggotanya tak berbatas. Contoh, A, himpunan bilangan genap, maka A terdiri 2, 4, 6, 8, dan seterusnya yang bilangannya masih genap gitu. B, himpunan bilangan ganjil, maka terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Lanjut, yaitu himpunan denumerable dan himpunan non-denumerable. Himpunan denumerable adalah jika sebuah himpunan ekuivalen dengan himpunan
N yaitu himpunan bilangan asli. Contohnya, himpunan bilangan asli A himpunan bilangan asli, maka A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan himpunan non-denumerable adalah jika sebuah himpunan ekuivalen dengan himpunan R yaitu himpunan bilangan real. Contohnya, A himpunan bilangan real, maka A terdiri dari 1.01,1.001,1.001 dan seterusnya. Lanjut, yang terakhir yaitu himpunan kontable dan himpunan unkontable. Himpunan kontable jika himpunan itu merupakan himpunan finite atau denumerable. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari seperti beras, rambut, ini memiliki unik gitu. Nah, dalam bilangan, contohnya semua bilangan yang berbatas. Sedangkan himpunan unkontable jika himpunan itu merupakan infinite atau non-numerable. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu air dan udara. Dalam bilangan yaitu bilangan real. Ini ada sedikit kesalahan jika. Nah, sumber dari materi ini saya ambil dari sini, dari Purnawatomaksum. Baik, lanjut pada materi yang keempat yaitu operasi himpunan dasar. Di dalam materi ini terbagi menjadi 4 poin, ada gabungan 2 himpunan, irisan 2 himpunan, selisih 2 himpunan, dan komplement. Poin yang pertama yaitu gabungan 2 himpunan. Operasi himpunan pertama yang akan kita bahas di sini adalah gabungan. Gabungan dari 2 himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari sebuah anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis 1 kali. A gabungan B ditulis seperti lambang ini, di mana X elemen A atau X elemen B. Contohnya, A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. B terdiri dari 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka A bagian B terdapat 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Seperti ini. Lanjut, poin yang kedua yaitu irisan 2 himpunan. Irisan 2 himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Contohnya, A terdapat A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, dan E kecil. Dan B terdapat A kecil, C kecil, E kecil, G kecil, dan I kecil. Pada kedua himpunan tersebut ada 3 anggota yang sama, yaitu A. Coba kita lihat di sini, di bagian A ada A, di bagian B ada A. Benar. Dan C, kita lihat sini, di bagian A ada C dan di bagian B juga ada C. Dan E, di bagian A ada E dan di bagian B ada E. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B adalah A, C, dan E, atau ditulis dengan A irisan B terdiri dari A, C, E.
Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu selisih dua himpunan. Operasi himpunan berikutnya adalah selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan adalah A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A, tetapi tidak dimiliki himpunan B. A selisih B ditulis dengan A kurang B, atau X di mana X elemen A atau X B. Contohnya A, terdapat A, B, C, D, E. Dan B terdapat A, C, E, G, I. Maka kita lihat di sini A selisih B-nya yaitu B dan D. Kenapa demikian? Karena di A terdapat B dan D, sedangkan di B tidak terdapat B dan D. Lanjut poinnya yaitu komplemen. Komplemen dari A adalah himpunan semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Komplemen A ditulis A1 atau AC, sama dengan X di mana X elemen S atau X IA. Sebenarnya ini tuh lambang ini saya cukup kurang tidak tahu. Lanjut contohnya yaitu A terdapat 1, 3, titik, 9. S terdiri dari bilangan ganjil kurang dari 20. Bilangan ganjil kurang dari 20, maka AC sama dengan 11, 13, 15, 17, 19. Contoh soal operasi himpunan. Jika diketahui A terdiri dari A, B, C, D, dan E, B sama dengan A, C, E, G, I, dan C terdiri dari B, C, E, F, G. Tentukanlah yang A bagian B, A bagian C, B, ini irisan ya, irisan ini bagian B bagian C, DA bagian B bagian C. Irisan. Maka yang jawaban A irisan B sama dengan A, C, E. A di B juga ada A, C di B juga ada C, dan E di B juga ada E. Jawaban yang B, A irisan C. Kita lihat dari A dan C. Di A ada B, di C ada B, di A ada C, di C juga ada C, di A ada E, di C juga ada E. Jadi B, C, E. Oke, benar. Jawaban C yaitu B bagian C. Kita lihat B bagian C. B ada A, ada C, ada E, ada G, ada I, dan C ada B, ada C, ada E, ada F, ada G. Kalau bagian berarti kita masukkan aja semuanya, ada A, ada B, ada C, ada E, ada F, ada G, ada I. Nah, di jawaban D, A bagian B bagian C. Coba kita lihat pada soal, maka jawabannya yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan I. Oke, materi ini saya ambil dari sumber
ini. Baik, lanjut pada materi yang kelima, yaitu produk Cartesius. Produk Cartesius ini pembahasannya cukup sulit. Dalam matematika, khususnya teori himpunan, produk Cartesius dari dua himpunan A dan B dilambangkan A kali B adalah himpunan semua pasangan terurut di mana A berada di A dan B berada di B. Dalam notasi pembentukannya dinyatakan sebagai berikut. Contoh ilustrasinya adalah setumpuk 52 kartu standar, kartu bermain standar peringkat A, K, Q, J 10 9 8 7 6 5 4 3 2 membentuk himpunan 13 elemen. Kartu ini cocok dengan hati, wajik, keriting, dan skop, membentuk himpunan 4 elemen. Hasil kali Cartesian dari set ini mengembalikan set 52 elemen yang terdiri dari 52 pasangan terurut yang sesuai dengan semua 52 kemungkinan kartu remi. Rank sekali set mengembalikan satu himpunan formulir A, skop, A, hati, A, wajik, A, keriting, K, skop, dan seterusnya. 3, keriting, 2, skop, 2, hati, 2, wajik, dan 2, keriting. Set sekali ranks return a set of the from. Seperti ini dapat kita lihat dari sini. Jadi kedua set ini berbeda, bahkan terputus-putus. Implementasi paling umum. Definisi formal produk Cartesian dari prinsip teori himpunan mengikuti dari definisi pasangan terurut. Definisi paling umum dari pasangan terurut, definisi Kuratowski. Di bawah ini terdapat definisi display style XY adalah elemen dari display style matkal X atau kap Y, dan display X temp Y adalah bagian dari himpunan itu, di mana display style atau matkal P memiliki operator set daya. Oleh karena itu, keberadaan perkalian Cartesius dari dua himpunan manapun di Z, F, C mengikuti aksioma pemasangan serikat, himpunan daya, dan spesifikasi. Karena fungsi biasanya didefinisikan sebagai kasus-kasus dari hubungan, dan hubungan biasanya didefinisikan sebagai himpunan bagian dari produk Cartesius. Definisi dari perkalian dua himpunan Cartesius harus sebelum sebagai besar definisi lainnya. Lanjut, non-komutatif dan non-asosiatif. Karena A, B, C, dan D menjadi himpunan produk Cartesius A kali B bukan termasuk komutatif. Karena pasangan terurut dibalik kecuali setidaknya satu dari kondisi berikut terpenuhi. A sama dengan B atau A dan B adalah himpunan kosong. Sebagai contoh, A terdapat 1, 2, B terdapat 3 dan 4, maka A kali B sama dengan 1 kali 2, 1,2 kali 3,4 sama dengan 1,3, 1,4, 2,3, 2,4. Nah, yang B A kali A seperti itu juga kita balikan aja, jadi 3,1, 3,2, 4,1, 4,2. A sama dengan B sama dengan 1,2. A sama dengan B sama dengan B kali A. A kali B, A kali B sama dengan B kali A. Jadi 1,2 dikali 1,2 sama dengan 1,1, 1,2, 2,1 ke 2,2. A sama dengan 1,2, B sama dengan tidak memiliki himpunan, atau A kali B sama dengan 1,2 kali tidak memiliki himpunan sama dengan tidak memiliki himpunan. B kali A sama dengan tidak memiliki himpunan kali 1,2. Sebenarnya produk Cartesius bukanlah asosiatif kecuali salah satu set yang terlibat kosong. Maka kalau contohnya A sama dengan 1, maka A kali A dikalikan A
sama dengan seperti ini dalam kurung kerawal kok. Dalam kolom 1 kali 1, 1 tidak sama dengan 1 dalam kurung 1,1 atau sama dengan A kali dalam kurung A kali A. Irisan gabungan pada himpunan bagian di sini ada 3 gambar. Nah, dalam 3 gambar ini contoh himpunan pada gambar 1 yaitu A sama dengan Y elemen R, di mana Y besar dari 1 kecil dari 4, dan B X elemen R, X besar dari 2 kecil dari 5, dan C X besar dari 4 kecil dari 7. Membuktikan bahwasanya A kali B irisan C sama dengan A kali B irisan A kali C. A kali B bagian C sama dengan A kali B bagian A kali C. Nah, pada gambar kedua yaitu contoh himpunannya A X elemen R, X besar dari 2 kecil dari 5, dan B X besar dari 3 kecil dari 7, dan C Y elemen R, Y besar dari 1 kecil dari 3, dan D Y elemen R, Y besar dari 2 kecil dari 4. Nah, membuktikannya yaitu A bagi A irisan B kali C irisan D sama dengan A kali C irisan B kali D. Nah, pada gambar ketiga A bagian B kali C bagian D tidak sama dengan A kali C bagian B kali D. Oke, lanjut. Produk kartesian memenuhi properti berikut sehubungan dengan irisan. Lihat pada gambar yang kedua tadi yaitu A bagian sini. Nah, dalam kebanyakan kasus pernyataan di atas tidak benar jika kita mengganti interseksi dengan gabungan. Lihat pada gambar yang ketiga. Nah, faktanya kami memiliki A kali C bagian B kali D sama dengan A bagi B kali C. Bagian dari A irisan B kali C bagian D. Bagian dari B bagi A kali D. Untuk perbedaan set kami juga memiliki identitas berikut. A kali C bagi B kali D sama dengan A kali C bagi D bagian A bagi B kali C. Lanjut, berikut adalah beberapa aturan yang menunjukkan distribusi dengan operator lain. Itu terdapat pada gambar yang pertama, yaitu A kali B irisan C sama dengan A kali B irisan A kali C. A kali B bagian C sama dengan A kali B bagian A kali C. A kali B bagi C sama dengan A kali B bagi A kali C. A kali B pangkat C sama dengan A pangkat C kali B pangkat C bagian A pangkat C kali B bagian A kali B pangkat C, di mana A pangkat C menunjukkan kelengkapan mutlak dari A. Properti lain yang terkait dengan himpunan bagian adalah bila A subset dari B, maka A kali C subset dari B kali C. Bila keduanya A, B tidak sama dengan 0, setelah itu A kali B subset dari C kali D, maka A subset dari C dan B subset dari D. Di sini kita juga bahas kardinalitas. Ini kardinalitas dari suatu himpunan adalah jumlah elemen dari himpunan tersebut. Misalnya definisi dua himpunan ini, kedua himpunan A dan B masing-masing terdiri dari 2 elemen. Produk kartesian mereka ditulis sebagai A kali B, menghasilkan himpunan baru yang memiliki elemen berikut. Nah, lanjut. Jadi pada kasusnya itu, maka rumusnya yaitu mutlak A kali B sama dengan mutlak A bagi mutlak B. Pada kasus ini mutlak A kali B sama dengan 4, sama halnya dengan mutlak A kali B kali C sama dengan mutlak A bagi mutlak B bagi mutlak C. Himpunan A kali B adalah himpunan tak hingga dari A atau B pada bilangan hingga, dan himpunan lainnya yang bukan termasuk himpunan kosong. Oke, ini sumbernya saya dapatkan dari sini. Baik, lanjut pada materi yang terakhir yaitu prinsip inklusi dan eksklusi.
Prinsip inklusi-eklusi merupakan perluasan konsep dari diagram Venn yang melibatkan operasi irisan dan gabungan dalam himpunan. Konsep tersebut diperluas sampai diaplikasikan secara variatif pada kombinatorikan. Di sini ada satu soal, yaitu terdapat sejumlah siswa di dalam suatu kelas. Sebanyak 23 siswa menyukai matematika, sedangkan 18 siswa menyukai fisika. Berapa siswa di dalam kelas tersebut yang menyukai matematika atau fisika? Nah, pembahasannya di sini dapat diselesaikan secara langsung karena kurangnya informasi yang diberikan. Banyak siswa yang menyukai matematika atau fisika dapat diketahui jika banyak siswa yang menyukai keduanya diketahui. Misalkan A dan B adalah sembarang himpunan. Perhatikan hubungan kedua himpunan tersebut dalam diagram Venn berikut. Nah, ini diagram Venn, bentuk diagram Venn-nya. A irisan B. Lanjut, notasi mutlak A atau NA dan mutlak B atau NB berturut-turut menyatakan banyaknya anggota atau kardinalitas himpunan A dan B. Penjumlahan mutlak A tambah mutlak B menghitung banyaknya anggota A yang tidak terdapat dalam B dan banyaknya anggota B yang tidak terdapat dalam A. Tepat sekali. Dan banyaknya anggota yang terdapat dalam A irisan B sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, pengurangan banyaknya anggota yang terdapat dalam A irisan B dari mutlak A tambah mutlak B membuat banyaknya anggota A irisan B dihitung. Dengan demikian, mutlak A bagian B sama dengan mutlak A tambah mutlak B dikurang mutlak A irisan B. Generalisasi dari konsep tersebut bagi gabungan dari sejumlah himpunan disebut sebagai prinsip inklusi-eklusi atau PIE. Khusus untuk 3 himpunan, prinsip inklusi-eklusi ini menjamin berlakunya hubungan berikut. Mutlak A bagian B bagian C sama dengan mutlak A tambah mutlak B tambah mutlak C dikurang mutlak A irisan B dikurang mutlak A irisan C dikurang mutlak B kurang irisan C ditambah mutlak A irisan B irisan C. Khusus untuk 4 himpunan, prinsip inklusi-eklusi menjamin berlakunya hubungan berikut. Mutlak A bagian B bagian C bagian D sama dengan mutlak A tambah mutlak B tambah mutlak C tambah mutlak D dan kurang mutlak A irisan B dikurang mutlak A irisan C kurang mutlak A irisan D kurang mutlak B irisan C dikurang mutlak B irisan D dikurang mutlak C irisan D ditambah mutlak A irisan B irisan C ditambah A irisan B irisan D ditambah A irisan C irisan D ditambah mutlak B irisan C irisan D dikurang mutlak A irisan B irisan C irisan D. Secara umum, prinsip inklusi-eklusi untuk himpunan hingga A1 A2, A3, dan seterusnya sampai AN adalah sebagai berikut. Mutlak A1 bagian A2, bagian A3, bagian dan seterusnya sampai bagian AN sama dengan sigma I besar dari 1 kecil dari N. Mutlak AI dikurang sigma 1 kecil dari I kecil J kecil dari N. Mutlak A I irisan AJ ditambah sigma I kecil dari E 1 kecil dari I kecil dari J kecil K kecil dari N. Mutlak AI irisan AJ irisan AK dikurang dan seterusnya dan ditambah min 1 pangkat N tambah 1 mutlak AI di irisan AJ irisan dan seterusnya sampai irisan AN.
Lanjut, dengan cara yang sama kita juga bisa merumuskan jumlah anggota hasil operasi B stangkup, disimbolkan dengan notasi dari dua himpunan A dan B, yaitu banyaknya anggota A bagian B yang tidak termasuk dalam A irisan B. Contohnya seperti ini, A negasi B sama dengan mutlak A bagian B dikurang mutlak A irisan B. Perhatikan bahwa A negasi B, notasi A notasi B dibaca A beda setangkup B, karena menurut prinsip inklusi eksklusi berlaku mutlak A bagian B sama dengan mutlak A tambah mutlak B dikurang mutlak A irisan B. Maka kita peroleh seperti berikut: mutlak A beda setangkup B sama dengan mutlak A bagian B dikurang mutlak A irisan B sama dengan dalam kurung mutlak A ditambah mutlak B dikurang mutlak A irisan B dikurang mutlak A irisan B, sehingga menjadi mutlak A ditambah mutlak B dikurang 2 mutlak A irisan B. Nah, ini rumus ini sumber yang saya dapatkan untuk materi ini. Sampai disinilah hasil presentasi saya. Kalau ada salah tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.